Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematika. Kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan untuk pelajaran matematika SMK ya. Karena sebentar lagi untuk siswa-siswi kelas 12 akan melaksanakan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Yang akan kita bahas adalah soal ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan tahun kemarin, tahun pelajaran 2022-2023 ya. Kita akan masuk membahas soal, langsung saja soal yang pertama. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 5, maka nilai dari A pangkat 2 dikalikan A pangkat 2 dikali B dibagi A kali B pangkat 2. Ya, baik. Bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 1? Yang tadi ya, jika A sama dengan 4, B sama dengan 5, maka nilai dari A kuadrat dikalikan A kuadrat dikali B dibagi A kali B dikuadratkan dalam kurungnya. Baik, pertama yang harus kalian lakukan adalah sederhanakan bentuk eksponen yang ini ya. Kita sederhanakan bentuk pangkatnya. Ataupun sebenarnya boleh langsung kita substitusikan nilai A-nya dan B-nya gitu, kita ganti atau kita substitusikan. Cuma menurut saya yang paling mudah adalah kita sederhanakan dulu bentuk eksponennya. Baik, bagaimana cara menyederhanakannya? Ingat ya, sifat-sifat eksponen atau bentuk pangkat. Ketika dikalikan, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti A pangkat 2 dikalikan A pangkat 2 berarti A pangkat 4. A pangkat 4 ya. B-nya kita tulis ulang lagi, kita tulis nah yang bawahnya kalau AB dalam kurung dikuadratkan berarti dua-duanya dipangkatkan gitu ya. A pangkat 2 B pangkat 2 ya. Jadi gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita sederhanakan yang A ya. A dengan yang A, B dengan yang B. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. A pangkat 2. Ya, ingat ya, kalau dibagi pangkatnya tinggal dikurangi. Nah, bagaimana yang B? Ya, B juga sama ya. B pangkat 1, ingat ya, dikurangi B pangkat 2. Oke, berapa hasilnya? Jadi B pangkat negatif 1. Jadi boleh ditulis di sampingnya B pangkat negatif 1. Cuma kalau mau bentuknya positif ya kita tulis B-nya di bawah atau jadi penyebutnya B pangkat 1 atau per B ya, karena pangkat 1 tidak usah ditulis begitu ya. Tapi kalau mau ditulis di sampingnya B pangkat min 1 sama saja ya. Oke, ini bentuk sederhananya. Nah, setelah itu bagaimana ya? Kita substitusikan tadi A-nya 4, B-nya 5. A-nya 4 pangkat 2 per B-nya 5 per 5 ya. A pangkat 4 kita tahu 4 kali 4 16 ya, per 5. Jadi jawabannya 16 per 5. Oke. Nomor 2, bentuk rasional dari 4 per akar 2 dikurang akar 3 adalah nomor 2 bentuk rasional dari 4 per akar 2 dikurangi akar 3. Baik, cara merasionalkan bentuk yang ini kita tinggal kalikan dengan bentuk sekawannya. Oke. Contohnya gini ya. Bentuk sekawan dari akar 2 dikurangi akar 3 itu ya berarti akar 2 ditambah akar 3. Jadi kita kalikan aja gitu, dikalikan dengan bentuk sekawannya. Kita langsung praktekkan aja ya. Oke, kita tulis di bawahnya ya, 4 per akar 2 dikurangi akar 3. Kita kalikan dengan kalikan bentuk sekawannya. Akar 2 ditambah akar 3 per akar 2 ditambah akar 3 gitu ya. Jadi kalau
bentuk sekawan dari akar 2 dikurang akar 3 adalah akar 2 plus akar 3. Begitu juga sebaliknya, kalau ininya akar 2 ditambah akar 3, berarti bentuk sekawannya akar 2 dikurangi akar 3, begitu ya. Oke, kita tinggal kalikan aja ya. 4 kali akar 2 ya 4 akar 2. 4 kali akar 3 ya 4 akar 3. Nah, yang bawahnya juga sama, cuma kita menggunakan cara cepat ya. Yang depan dengan yang depan, yang belakang dengan yang belakang. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4 atau 2, ya akar 4 kan 2. Min akar 3 dikalikan plus akar 3, berarti negatif akar 9 atau 3. Berarti dikurangi 3 ya. Sama dengan kita yang atas kita tulis ulang aja gitu ya. 4 akar 2 ditambah 4 akar 3 dibagi 2 dikurangi 3 ya negatif 1. Nah, 4 akar 2 ditambah 4 akar 3 dibagi min 1 ya, berarti hasilnya min akar 4 min 4 akar 2 maaf dikurangi 4 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang A berarti ya. Nomor 3, hasil dari 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang akar 8 adalah nomor 3, hasil dari 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang akar 8. Baik, untuk menjumlahkan bentuk akar ya itu harus satu jenis ya. Yang ini dengan yang ini bisa dijumlahkan karena sudah satu jenis akar 2. Cuma akar 8 ini belum satu jenis ya, jadi tidak bisa kita kurangi atau kita bisa jumlahkan ya. Nah, kita sederhanakan dulu akar 8-nya ya. Oke, sebenarnya yang ini tadi kita langsung bisa jumlahkan gak apa-apa. Kita jumlahkan 3 akar 2 ditambah 4 akar 2, 7 akar 2. Nah, yang akar 8-nya itu kita sederhanakan ya, atau kita rubah supaya bentuknya satu jenis. Bagaimana caranya? Kita cari dua angka yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Jadi akar 8 itu dari 4 dikali 2 ya. 4 kali 2 kan 8. Oke, kita tulis ulang 7 akar 2 tetap ya. Nah, akar 4 itu 2, akar 2 kan tetap ya. Begitu ya. Jadi bentuk sederhana dari akar 8 itu 2 akar 2. Nah, ini sudah satu jenis ya. Akar 2 dan akar 2 kita bisa operasikan baru gitu ya. Maka 7 akar 2 dikurangi 2 akar 2 hasilnya ya 5 gitu ya. 7 dikurangi 2 kan 5. 5 akar 2. Oke, jawabannya yang D berarti ya.